Assalamualaikum sahabat gizi semua. Perkenalkan, nama saya Megawati. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai peran sarjana gizi dalam pemberian edukasi untuk mencegah stunting dan optimasi tumbuh kembang. Apa itu stunting? Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada balita tidak bisa mencapai potensi fisik optimal. Hal itu dipengaruhi oleh status kesehatan remaja, ibu hamil, pola makan balita, serta ekonomi budaya. Di samping itu juga faktor lingkungan seperti sanitasi dan akses terhadap layanan kesehatan. Balita stunting terlihat lebih pendek daripada balita seusianya. Hambatan perkembangan kognitif dan motorik berpengaruh terhadap perkembangan otak dan keberhasilan pendidikan. Gangguan metabolik pada usia dewasa meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti obesitas, stroke, diabetes, dan penyakit jantung. Cegah stunting itu penting. Lalu, apa sih peran kita sebagai ahli gizi dalam mengatasi permasalahan ini? Kita sebagai ahli gizi melakukan upaya promotif dan preventif. Di antaranya, pertama, memberikan edukasi kepada remaja tentang gizi seimbang. Pentingnya tablet FE 1 kali seminggu untuk mencegah anemia dan berolahraga secara rutin. Kemudian, melakukan konseling gizi tentang 1000 HPK kepada calon pengantin karena stunting dimulai dari prakonsepsi. Ketiga, memberikan edukasi dan penyuluhan kepada ibu hamil pentingnya gizi selama hamil, cegah ibu hamil kek dengan berikan PMT dan konsumsi selama hamil, dan minum tablet tambah darah 90 tablet selama kehamilan. Yang keempat, konseling menyusui kita berikan kepada ibu-ibu menyusui yang terkendala dalam pemberian ASI. Edukasi ASI saja sampai usia 6 bulan dan pemberian ASI sampai usia 2 tahun. Yang kelima, melakukan penyuluhan dan asuhan gizi. Pemberian makanan harus sesuai dengan umur, karakteristik anak, bertambah umur dan bertambah kebutuhan. Yang keenam, edukasi dan pendampingan kepada ibu balita pemberian MPASI sejak usia 6 bulan dengan memperhatikan nilai gizi, jenis bahan makanan, cara pengolahan, konsistensi porsi, dan frekuensi pemberian. Yang perlu diingat adalah pemberian protein berkualitas tinggi, utamakan protein hewani dan makanan sumber vitamin seperti sayuran dan buah-buahan. Pendekatan intervensi gizi berbasis potensi lokal memberikan efek positif terhadap penurunan stunting. Kemudian kita juga yang melakukan intervensi sensitif. Kontribusinya itu 70% dalam pencegahan stunting. Di antaranya kita memberikan edukasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam pencegahan stunting karena dalam mengatasi masalah stunting diperlukan komitmen bersama. Di samping itu, kita juga ada peran ahli gizi dalam optimasi pertumbuhan dan perkembangan. Banyak faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang, salah satunya yang mempengaruhi tumbuh kembang adalah nutrisi atau gizi. Gizi sangat diperlukan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan fisik, sistem saraf dan otak. Setiap makanan yang dikonsumsi memiliki manfaat masing-masing bagi tubuh anak. Hal ini karena kandungan nutrisi pada makanan berbeda-beda. Jadi apa peran kita sebagai ahli gizi dalam optimasi pertumbuhan dan perkembangan? Yang pertama, memberikan edukasi kepada ibu balita bahwa nutrisi yang cukup, pola asuh, pola makan, dan stimulasi yang tepat mulai dari pemberian ASI eksklusif MPASI lokal sampai usia 2 tahun punya peranan besar 80% untuk nutrisi otak. Pertumbuhan dan perkembangan bisa tercapai dengan optimal. Yang kedua, melakukan pemantauan pertumbuhan baik pada saat pendampingan atau kunjungan rumah dalam melakukan pengukuran berat badan, tinggi badan maupun di posyandu melalui sistem EPPGM dan melakukan surveillance gizi. Terima kasih sahabat gizi semua. Salam ahli gizi Indonesia. Dengan gizi negara kuat, Indonesia hebat.